Maka biasakan pagi-pagi itu begini, ya Allah izinkan hamba hari ini lebih tenang, ya Allah izinkan hamba hari ini lebih bahagia, ya Allah izinkan hari ini anak-anak kami lembut. Doakan putra putri kami dengan doa begini, ya Allah jadikan putra putri kami lebih sukses dari kami, lebih bermakna dari kami, lebih hebat dari kami, lebih bermanfaat dari kami, lebih soleh dari kami. Kenapa? Karena kita kalau berdoa begini misalnya, Ibu punya anak laki-laki, usianya sudah 25 tahun, sudah cukup untuk menikah. Kita mintakan, berdoakan untuk mendapatkan jodoh kan? Kira-kira berani nggak kalau minta jodoh begini? Ya Allah, pertemukan anak laki-laki kami dengan perempuan seperti saya. Ayo, berani tidak? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena kita dengan Allah jujur. Kita tahu diri di hadapan Allah, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Sama laki-laki juga begitu. Ketika punya anak perempuan, nggak berani ngomong begini dalam doanya. Ya Allah, pertemukan anak perempuanku dengan laki-laki seperti aku. Kenapa? Ada kekhawatiran sifat buruknya, ada kekhawatiran kejelekannya. Karena kita dengan diri kita tidak pernah bohong. Maka ketika kamu ingin tahu, tanyalah dirimu dan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa kama qala fi ayatil ukhra Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat Allah yang Maha Mengatur, Zat Allah yang Maha Mengetahui sekecil apapun masalah yang kita miliki, dan Zat Allah pula yang Maha Tahu jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang kita hadapi. Dialah Allah yang melapangkan hati yang sempit, Dialah Allah yang memudahkan urusan yang rumit, dan Dialah pula Allah yang pasti memberikan jalan kesembuhan dari siapapun yang sedang diuji dengan sakit. Dengan hidayahnya Allah mudahkan kita ibadah. Dengan kasih sayangnya pasti Allah akan cukupkan rezeki kita, bahkan rezeki anak cucu keturunan kita. Dengan hidayahnya Allah mampukan kita ibadah. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, satu-satunya nabi yang diberikan otoritas pemberi syafaat untuk umatnya. Dialah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kami hormati, kami muliakan guru-guru kami, orang tua kami, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Ketua dan Wakil Ketua Yayasan Universitas Buana Perjuangan, juga yang sama-sama kami hormati para rektor, wakil rektor, dekan, para dosen,
para kaprodi dan seluruh mahasiswa. Semoga amalan hari ini sebelum kita lanjut berniat iktikaf di dalam masjid. Nawaitul iktikafi fi hadal masjid lillahi ta'ala. Niat saja beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, sehingga setiap desah nafas yang kita miliki, setiap waktu dan detik yang kita lewati, sama-sama bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah bersama-sama duduk di majelis ilmu di masjid yang dimuliakan. Dari mulai granit dan semua ruangan ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nukhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak, Ibu, dan para guru-guru kami, orang tua kami yang hadir, ketenangan, ketentraman, kelapangan, dan kebahagiaan hidup manusia berbanding lurus dengan keyakinannya kepada Allah. Makin yakin kita akan makin tenang, makin yakin kita akan makin tentram, makin yakin kita akan makin dilapangkan. Keyakinan itu akan muncul dengan dua proses. Proses yang pertama, bertambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya pengalaman. Orang yang tinggi ilmunya pasti tinggi cita-citanya. Orang yang luas pengalamannya pasti lebih bijaksana. Dan dalam peringatan ini yang menjadi objek contoh suri tauladan kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita butuh contoh? Kenapa kita butuh tauladan? Karena pekerjaan yang paling rumit dalam kehidupan manusia adalah melakukan sesuatu yang belum ada contohnya, yang tidak ada contohnya. Kalau kita disuruh ibadah tapi contohnya tidak tahu, kita akan kesulitan. Bagaimana ibadahnya? Tujuannya kepada siapa? Maka dalam filsafat ilmu pengetahuan agama Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Makanya ada yang sifat dengan wujud, nyata, realitas. Wujud beda dengan nyata. Kalau nyata sesuatu yang bisa diindra oleh panca indera kita, bisa kelihatan, bisa terdengar, aroma dan sebagainya. Tapi kalau realitas terbagi dua bagian, ada fisik, ada non fisik. Makanya kenapa orang itu dalam kehidupan, dan insya Allah UBP ini berperan melahirkan pertama karakter yang kuat, yang kedua etika yang hebat, yang keempat adalah akhlak yang mulia. Dari mana karakter itu muncul? Karakter muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Kebiasaan kecilnya baik, maka karakternya akan baik. Kebiasaan kecilnya buruk, maka karakternya akan buruk. Kami di pesantren memulai karakter ini dengan merapikan sendal ketika ada di masjid. Kalau sudah bisa melakukan hal-hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai saat ini, maka kita tidak menuntut banyak dari lingkungan yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena ibda binafsi sudah dimulai dari diri kita sendiri. Jadi karakter itu dibangun dari pengalaman, dari kebiasaan. Maka alhamdulillah kita punya kebiasaan disiplin, punya kebiasaan kita hal-hal yang mengikat anak-anak mahasiswa kita. Karena biasanya karakter yang kuat akan membuat dirinya tangguh. Orang-orang yang tangguh tidak lahir dari proses yang acak. Itu sistematis. Makanya biasanya orang yang lahir di tengah kehidupan yang kesulitan, maka dia menjadi tangguh. Biasanya orang tua yang kekurangan ekonomi, anak-anaknya terbiasa dengan kekurangan, kalau hidupnya terbiasa dengan kekurangan, maka begitu diuji dengan ketiadaan atau kekurangan, enteng aja. Orang yang biasa nggak punya duit, tiba-tiba nggak punya duit, anteng. Betul tidak? Begitu mau ngambil uang, malah ATM
maaf saldo Anda tidak cukup. Kan gitu ya, kan sering kita mendapatkan permintaan maaf, mau menelpon minta maaf, maaf pulsa Anda tidak cukup, mau ngambil uang adanya minta maaf. Itu kalau sudah terbiasa, cuek aja biasa, nggak sakit hati, nggak ditonjok kok ATM-nya. Kenapa? Terbiasa. Berbeda dengan orang yang terbiasa punya uang, pegang kemudahan, semua bisa dilakukan. Fir'aun itu 450 tahun tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, tidak pernah ada yang menentang. Maka ujung-ujungnya dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Tapi ketika Fir'aun ditanya oleh asistennya, kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, bagaimana dengan adikmu? Bagaimana dengan kakakmu? Bagaimana dengan ibumu? Kalau engkau Tuhan, berarti adikmu adalah adik Tuhan. Kalau engkau Tuhan, berarti ibunya adalah ibu tuh, ibu Tuhan. Ibu jadi pemilik gathering begini, Tuhannya jadi lengkap begini, maka dia kebingungan. Untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai Tuhan, maka dia bikin sebuah proyek mercusuar yang sampai saat ini bisa kita tonton, yaitu piramid Giza yang sampai saat ini kita bisa lihat. Hebatnya luar biasa, tapi gara-gara jarang sakit, gara-gara jarang gagal, dia mengaku sebagai Tuhan. Suatu saat Fir'aun itu ketemu dengan iblis, berdialog dengan iblis. Kata iblis ini, Fir'aun, kamu kenal saya? Oh iya, saya adalah, engkau adalah inspirasi saya, engkau adalah Tuhan saya, engkau adalah dorongan saya, engkau adalah segala sesuatu yang membuat saya seperti begini. Baik kalau begitu Fir'aun, tapi saya kagum kepada kamu. Kamu saya itu sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya dikutuk sama Allah, enggak berani mengaku sebagai Tuhan, tapi engkau berani mengaku sebagai Tuhan. Jadi saya kalah dengan kamu, kata iblis. Jadi iblis sudah ngeper di hadapan Fir'aun. Makanya kenapa di dalam surat Yunus Allah akukan wa nunajjilu fi badanika, Allah abadikan badanmu Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi kaum-kaum yang akan datang. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu kalau dia punya masalah dengan umatnya dan umatnya membantah, dia langsung minta kepada Allah, ya Allah hancurkan umatku. Maka rata-rata umat zaman dahulu semuanya hancur dengan musibah. Zaman Nabi Nuh hancur dengan banjir, zaman Nabi Soleh hancur dengan gempa, zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi beda dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun surat Al-Baqarah ayat terakhir, bunyinya begini: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Yang sering tahlil pasti hafal. Karena beres baca ini pulangnya bawa besek, pulangnya bawa cangkir rombongan gitu ya. Itu namanya pahala yang cash di dunia. Biasanya yang cash pahala itu kayak umroh, Pak Rektor sepuh. Itu kalau pulang umroh rata-rata itu kalau itu umroh nih, begitu habis sholat dari Masjidil Haram pasti bawa pahala berupa tentengan, berupa plastik begitu ya. Pokoknya mah dipamerkan numpuk oleh-oleh begitu, itu namanya pahala yang langsung. Nah, kembali lagi kepada tadi, begitu turun ayat ini, Pak, Rasulullah gembira. Rasulullah sangat senang. Kenapa? Karena umat Rasulullah ini tidak akan diazab oleh Allah seperti umat-umat terdahulu. Kalau ada orang yang berdosa, Allah panjangkan umurnya, diberikan kesempatan memperbaiki dirinya dan diberikan waktu untuk bertobat kepadanya, maka di zaman Rasulullah hingga sampai saat ini orang-orang jahat itu tidak langsung dibinasakan. Kurang apa coba jahatnya yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Kepalanya dipenggal, tubuhnya terbagi, dimutilasi, yang membunuh Hasan dan Husain. Kurang apa? Tapi tidak dihancurkan umat-umat Rasulullah. Karena ada ayat ini, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau hukum kami dari dosa yang lupa, dari dosa yang tidak tahu. Waktu kecil kita sering meninggalkan sholat, waktu kecil kita berani melawan orang tua, waktu kecil kita abai kepada sholat. Kadang-kadang subuh sering kesiangan. Ada sering kan kejadian seperti begini, ayah
seperti kotoran yang ada di perut kita. Allah tutup aib-aib kita, tidak diperlihatkan oleh Allah. Berkat ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina. Makanya Allah itu akan ditutupi dosa kita. Walaupun berbohong 2 kali masih ada percaya, walaupun melakukan kejahatan beberapa kali masih ada percaya, tapi tetap ada ujungnya, yaitu ketika sudah di puncak keburukan dan kejahatan, tetap Allah berikan peringatan. Itu hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bangun karakter anak-anak kita di sini dengan kedisiplinan, dengan etika baku, baik dan kuat. Baik saja, kalau tidak kuat lemah. Maka baik dan kuat itu dibangun di universitas ini, di tempat ini, di lingkungan ini, mudah-mudahan. Dan inspirasinya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, etika. Apa itu etika? Etika dibangun oleh ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi etikanya. Biasanya belajar tentang body language, belajar tentang bahasa. Biasa ketika orang mau bekerja, dia akan dilatih bagaimana dia senyum, salam, sopan, santun. Itu standar kecerdasan emosional. 80% orang sukses rata-rata cerdas secara emosi, walaupun intelektualnya biasa-biasa saja. Maka etika ini dibangun oleh ilmu pengetahuan. Ada standar etika. Apa kata Rasulullah tentang etika ini? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka akan menyayangi yang di langit. Apa kata Rasulullah? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua dari dirinya, orang yang lebih sepuh dari dirinya, dan tidak mencintai anak-anak atau orang-orang yang lebih muda dari dirinya. Standar etikanya oleh Rasulullah disebutkan bahwa hargai yang tua, cintai yang muda. Kenapa? Karena dari yang tua kita bisa belajar dari pengalamannya, dari yang muda kita bisa belajar dari sedikit dosanya. Ketemu dengan yang tua, kita husnuzon, yang tua lebih banyak amal solehnya. Ketemu dengan yang muda lebih sedikit dosanya. Yang dilihat oleh kita bukan buruknya, bukan kurangnya. Itu yang disebut dengan etika. Maka dipelajari tentang spiritual, emosional quotient, kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Ketika kita ngobrol, yang dilihat adalah wajahnya. Lalu kita tersenyum ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Ibu nanti kalau senyum bawa garis. Ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Karena kalau ke kiri 2 cm, ke kanan 10 cm, itu bahaya. Maka di sini kata Rasulullah, tabassumu akuka shadaqatun. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Maka jangan heran kita kalau datang ke mall, maka pramunya akan datang kepada kita. Bapak, maaf, ada yang bisa saya bantu. Itu namanya etika. Maaf, terima kasih, tolong. Maaf, ada yang bisa saya bantu, walaupun tahu kita tidak bawa duit. Kan kita masih sekarang musimnya kalau ke mall itu jarang bawa duit ya. Apa disebutnya itu? Iya. Yang belajar itu ada istilahnya jadi rojali gitu ya. Rombongan jarang beli. Cuma jalan-jalan aja. Tapi mereka datang kepada kita begini, dan bisa saya bantu. Kita datang misalnya naik ke pesawat, Bapak boleh coba minta kalau boleh lihat nomor seatnya. Begitu lemah lembut, itu namanya etika, kecerdasan emosional. Senyum ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Sapa assalamualaikum, lalu wajahnya sumringah. Maka kenapa dalam istilah bahasa agama, seorang istri yang tersenyum ikhlas kepada suaminya di pagi hari, maka akan mencegah 100 kali kemaksiatan suami di luar rumah. Cuma susah. Senyum ke istri kan nunggu gajian wae. Betul tidak? Rasulullah ketika ditanya tentang istri yang soleh, cirinya bukan banyak sholat, banyak puasa, banyak
banyak sedekah, banyak umroh. Cuma dua cirinya, yaitu ketika dipandang menyenangkan dan ketika disuruh taat dan tidak menentang. Dua. Tapi karena ini ibadah, jadi berat. Ibu ketemu dengan saya di jalan, tersenyum itu gampang. Ibu ketemu suami di rumah, susah. Kenapa? Karena ada muatan ibadah, ada muatan ibadah. Kalau ada muatan ibadah, pasti ada goda-godanya. Kenapa? Pahala, dosa, itu namanya non fisik, tidak kelihatan, tidak abstrak, tidak nampak, tidak kelihatan. Makanya dalam ontologi ya, dalam ilmu filsafat itu kan wujud, realitas dan nyata. Ini yang disebut dengan realitas terbagi dua bagian. Pertama, ada yang fisik, ada yang kedua non fisik. Non fisik itu yang tidak bisa dipanca indera tidak kelihatan oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dirasa oleh hidup kita. Seperti apa? Seperti otak kita. Otak itu kalau ditanya, kamu punya otak? Tidak punya. Mana coba bentuknya seperti apa? Tidak bisa menjelaskan. Seperti ditanya, kamu ada ruh nggak? Ada. Mana coba ruh? Ketika ditanya tentang ruh, kamu ada ruh nggak? Ada. Mana ruhnya? Nggak tahu. Bentuknya seperti apa? Rupanya bagaimana? Letaknya di mana? Kita tidak mengetahui bagaimana. Tetapi kita yakin ada ruh, surga, neraka, pahala, dosa, semuanya non fisik, tidak diketahui, tapi wajib diimani. Maka Bapak Ibu, makanya kenapa Rasulullah itu mengatakan perjuangan manusia adalah di waktu pagi. Waktu paginya kuat, maka siang hari dia akan kuat. Makanya kenapa sholat subuh itu, sebelum sholat subuh ada sholat sunnah namanya Rok'atani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik ketimbang dunia beserta isinya. Tapi kadang-kadang berat kita bangun subuh awal waktu. Segala sesuatu yang menyangkut ibadah itu menjadi berat. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, etika dibangun oleh ilmu pengetahuan. Yang terakhir nih, akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sesuatu yang lahir dari ketaatan kepada Allah. Kalau yang tadi senyumnya karena menghargai, maka orang yang berakhlak senyumnya karena Allah. Orang yang hidupnya serba karena Allah, anti kecewa, anti sakit hati, dan anti marah. Kenapa? Semua dikembalikan kepada Allah. Berarti siapa nih sumber utama dari etika kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah adalah suri tauladan. Apa suri tauladan yang perlu kita contoh? Yang pertama, Rasulullah itu sosok pemuda yang menorehkan kesuksesan dalam bidang usaha. Maka beliau di usia 25 tahun menjadi ketua pengusaha muda. Kenapa? Di usia 25 tahun beliau sudah punya aset senilai 450 juta kalau dirupiahkan. Kira-kira kaya dia. Baru usia 25 tahun asetnya 450 juta. Ustaz, dari mana ngitungnya? Kalau dikonversi ke rupiah, dari jenis mahar yang dibawa kepada Siti Khadijah. Apa mahar yang dibawa kepada Siti Khadijah? Beliau membawa 9 ekor onta. Kalau satu onta dihargai 50 juta, dikali 9 berarti 450 juta. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah, usianya terpaut lebih sepuh Siti Khadijah. Berapa usia Rasulullah waktu itu? 25 tahun. Siti Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Sepuhan siapa? Sepuh Rasulullah atau istrinya? Sepuh istrinya. Kenapa terjadi? Secara psikologi, seorang anak yang usia kecilnya tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dari ayahnya, maka dia akan mencari pasangannya yang usianya lebih tua dari dirinya, lebih bijaksana, lebih perhatian, wajah keibuan, tapi jangan mau kesebelasan. Kan ada yang wajah keibuan mau kesebelasan kan? Maka Rasulullah nikah
menikah dengan Siti Khadijah dengan mas kawin 9 ekor onta. Kalau dirupiahkan 450 juta. Coba pemuda mana yang maharnya sebanyak itu? Zaman sekarang paling seperangkat alat sholat, itu pun tidak ada masjidnya, cuma seperangkat alat sholat saja. Berarti pertama, jadikan Rasulullah inspirasi. Di usia 25 tahun beliau sudah mandiri secara ekonomi, mandiri secara finansial, dan mandiri secara emosional. Jadi kalau tidak cerdas tidak mungkin. Padahal beliau belum jadi nabi. Berikutnya, akhlak itu dibangun dari ketaatan kepada Allah. Nanti kalau kita makin taat kepada Allah, ahli sholat, ahli tahajud, Allah akan membentuk pribadi kita menjadi tenang biasanya. Dan orang yang tenang tidak berasa kerusuh. Orang yang tenang tidak ngambil kesimpulan-kesimpulan yang mudah dihasut oleh orang lain. Maka jadilah orang yang berakhlak hasil dari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak berikutnya apa? Akhlak berikutnya adalah beliau sangat sabar. Di mana kejadiannya? Pernah nggak Rasulullah marah-marah? Pernah nggak Rasulullah nyaci maki? Kita ambil sejarah nyatanya. Sebelum pindah ke kota Yasrib, sekarang disebut Madinatul Munawwarah, beliau hijrah dulu ke Taif. Taif itu 120 km dari kota Mekah. Kenapa ke Taif? Karena banyak saudaranya di sana. Sesampainya di Taif, Rasulullah dilempari, Rasulullah ditimpuk, Rasulullah dilempari bukan dengan batu saja, kotoran ontak sampai keluar darah dari tubuhnya. Tapi apa yang terjadi kepada Rasulullah? Rasulullah didatangi malaikat, kata malaikat, ya Rasul, jika engkau mau, aku bisa menghancurkan gunung ini, menimpakan kepada mereka. Apa kata Rasul? Ya Jibril, aku malu kepada Allah, diutus bukan berdendam, tapi untuk rahmatan lil alamin. Beliau berdoa begini, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka tidak mengetahui. Ini akhlak, membalas keburukan dengan kebaikan. Kita mah belum sanggup. Kita mah kalau ditimpuk lagi, gitu ya. Kita mah kalau dengki lagi. Jadi kita menjadi 11-12. Di jalan kita bawa motor, ada pemuda yang menyalip, bilang, monyet misalnya. Kamu juga monyet, gua monyet sedang balapan. Bedanya kita keduluan. Maka kenapa Rasulullah itu begitu hebat akhlaknya? Karena Rasulullah itu beda dengan Nabi Musa, beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Coba apa perbedaannya? Nabi Musa ketika mau menghadap Fir'aun untuk menasihati Fir'aun, beliau itu tidak pede. Kenapa? Mau menasihati seorang raja yang gagah, yang hebat, yang luar biasa, tidak pernah dikalahkan. Beliau minta kepada Allah, doanya tadi dikemukakan oleh guru-guru kita, Rabbis Rahri wa Yasirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini wajib untuk para dosen. Doa ini wajib untuk para guru. Doa ini wajib untuk para ibu, untuk para bapak. Kenapa? Karena ini adalah modal public speaking. Modal agar diberikan kelapangan dada. Maknanya apa? Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa minta kelapangan dada? Karena orang kalau sudah ditenangkan hatinya, tutur bicaranya terstruktur. Pembicaraannya teratur. Tidak asal ngomong aja. Ibu kalau lagi emosi berantem dengan suami, udah ulangkan saja, aku pada ayahku, ada ibuku. Kita lihat sonata. Udah gitu berangkat, bukun telur, mesti mati ngahulang we. Oh keringat kan sepi, sibuk terakoman. Si suami juga bingung kan ya, di rumah ternyata karena laki-laki itu waktu kecil butuh kasih sayang ibunya, setelah tua butuh kasih sayang istrinya. Laki-laki itu bayi sehat. Tahu gak sehat? Waktu kecil butuh perhatian ibu, setelah tua butuh perhatian istri. Makanya Rasulullah SAW, kenapa setelah ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, beliau tidak lama nikah. Jadi poligami Rasulullah itu setelah Siti Khadijah wafat. Setelah
Jadi Ustaz gimana? Boleh nggak minta buah kita? Boleh. Tapi minta izin dulu ke istri. Dan istrinya tidak usah panik. Istri cukup bilang begini aja. Boleh saya nikah lagi, tapi syaratnya ada 3. Pertama, kuatkan ekonomi supaya aku tidak hina meminta-minta. Yang kedua, kuatkan spiritual supaya sabar. Yang ketiga, langkahi dulu mayatku. Iya. Kan kalau ngikutin sunnah Rasulullah, kan Rasulullah wafat dulu Siti Khadijah ya. Iya, nunggu wafat dulu kan gitu. Pokoknya boleh kalau mama sudah wafat, ayah mau nikah lagi silakan, nanti mama datang ya. Mencurigakan maksudnya. Oke, kita kembali lagi kepada tadi. Jadi Nabi Musa itu minta kepada Allah supaya ngomongnya dimudahkan, supaya hatinya ditenangkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa ini penting doa? Karena kadang-kadang kita ngomong di depan anak itu udah lama ngomong, kasih nasihat, anak ditanya kamu ngerti nggak? Enggak. Kan kita puyeng ya. Udah lama-lama ngomong anaknya nggak ngerti gitu. Makanya perlu doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Beda dengan Rasulullah, Pak. Rasulullah itu tidak minta dilapangkan dadanya oleh Allah. Rasulullah itu tidak minta dimudahkan urusannya oleh Allah. Kenapa Rasulullah tidak minta kepada Allah begitu? Beliau sudah dicap oleh Allah. Alam nasrah laka, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maka ayat ini harus menjadi inspirasi. Maka Rasulullah itu hatinya sudah didesain oleh Allah anti marah, anti kecewa, anti dendam, dan tidak ada sampah emosi. Apa sampah emosi? 3 deh. Dongkol, dengki, dendam. Sampah itu borok-borok, sampah emosi. Sampah makanan aja membusuk, gak enak, apalagi sampah emosi. Kalau sampah emosi dibiarkan di dada kita, maka kita sulit bahagia. Kenapa? Satu wadah ini tidak mungkin menampung 2 benda. Kalau dia isinya air, maka tidak ada udara. Kalau dia airnya dituangkan, maka isinya adalah udara. Tidak mungkin antara air dan udara menyatu dalam satu wadah. Hati yang penuh dengan sampah, maka tidak ada kebaikan. Tapi hati banyak kebaikan, maka tidak ada sampah. Sampah emosi. Maka biasakan pagi-pagi itu begini, ya Allah izinkan hamba hari ini lebih tenang, ya Allah izinkan hamba hari ini lebih bahagia, ya Allah izinkan hari ini anak-anak kami lembut. Doakan putra putri kami dengan doa begini, ya Allah jadikan putra putri kami lebih sukses dari kami, lebih bermakna dari kami, lebih hebat dari kami, lebih bermanfaat dari kami, lebih soleh dari kami. Kenapa? Karena kita kalau berdoa begini misalnya, Ibu punya anak laki-laki, usianya sudah 25 tahun, sudah cukup untuk menikah. Kita mintakan, berdoakan untuk mendapatkan jodoh kan? Kira-kira berani nggak kalau minta jodoh begini? Ya Allah, pertemukan anak laki-laki kami dengan perempuan seperti saya. Ayo, berani tidak? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena kita dengan Allah jujur. Kita tahu diri di hadapan Allah, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Sama laki-laki juga begitu. Ketika punya anak perempuan, nggak berani ngomong begini dalam doanya. Ya Allah, pertemukan anak perempuanku dengan laki-laki seperti aku. Kenapa? Ada kekhawatiran sifat buruknya, ada kekhawatiran kejelekannya. Karena kita dengan diri kita tidak pernah bohong. Maka ketika kamu ingin tahu, tanyalah dirimu dan hatimu. Maka apa yang perlu kita ambil? Kesabaran beliau. Maka ini pernah terjadi kepada Zainal Abidin, generasi Rasulullah yang keempat. Begitu ini dari Hasan dan Husain. Begitu habis ceramah, beliau didatangi oleh pemuda itu mencaci maki, kamu jahat, kamu pembohong, Nabi, orang tua pembohong, maksudnya kepada Nabi, kamu jelek dan sebagainya. Beliau tersenyum aja. Udah beres mencaci maki, beliau bertanya, Zainal Abidin bertanya, sudah nyaci makinya? Sudah. Kalau sudah nyaci makinya, terima kasih. Dibuka jubahnya, lalu diberikan jubah ini kepada pemuda. Pemuda tadi kaget. Syekh, saya kan nyaci maki kamu, saya kan jahat kepada kamu. Kenapa engkau berikan aku hadiah baju jubah kebanggaan? Apa kata beliau? Setelah engkau menyaci makiku, aku tahu tentang kualitas kesabaran.
terima kasih ya. Bapak Ibu, ini pengalaman. Saya sebelum pulang ke Kerawang di pondok itu ditugaskan oleh guru untuk ngajar anak-anak DTA. PPG lah kalau sekarang ya. Masya Allah, istri saya juga begitu, ngajar di TK. Masya Allah, kami lulus. Kalau sudah dinyatakan lulus berarti sabar, bijak, dan bisa mendidik anak-anak itu kepada anak orang lain. Setelah kami nikah punya anak sendiri, oh serem. Kalau ke anak sendiri mah serem. Juga bangun marah kayak Tom and Jerry pagi-pagi. Oh ternyata kesabaran kita diuji oleh orang terdekat. Makanya kenapa para nabi terdahulu ujian terberatnya bukan dari umat luar, tetapi dari keluarganya. Nabi Nuh diuji dengan anaknya, Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya, Rasulullah juga diuji oleh pamannya. Semua nabi-nabi terdahulu, Nabi Yusuf diuji oleh adik dan kakaknya. Semua nabi-nabi terdahulu ternyata diuji oleh orang terdekat. Maka kita bersabar menghadapi anaknya, walaupun dikasih ya Allah, sing sabar. Kenapa? Karena memang orang terdekat. Maka para jamaah Rasulullah, baik itu. Yang kedua, Rasulullah itu kalau manggil istrinya penuh dengan pujian. Bagaimana coba Rasulullah manggil istrinya? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa disebut yang kemerah-merahan? Jadi orang Arab itu Bu, tanpa make-up, wajahnya ini yang kulitnya seperti orang Turki. Jadi agak kemerah-merahan. Kan orang Indonesia juga kalau kondangan kan suka dimerahin ya, merah, hijau, kuning, kelabu kan gitu ya. Jadi bengong. Itu memang lebih cantik gitu. Rasulullah itu manggilnya apa? Manggilnya ya Umairah. Mungkin kita nggak usah ya Umairah kalian. Mungkin bidadari sorga. Kelompok-kelompok atau itu Pak nanti ambil handphonenya. Di handphone itu nama istri yang tadinya Densus 88 berubah dengan bidadari sorga. Itu kalau kebaca sama istri senyum sendiri, itu senang kenapa? Karena sifat dasar perempuan senang dengan pujian. Sifat dasar anak perempuan senang dengan pujian. Makanya orang tua kita zaman dulu orang Sunda ini sirne gelis, begitu kan? Padahal nggak gelis-gelis amat, biasa aja. Ke anak laki-lakinya puja, saya ganteng, itu nama pujian. Apa disebut pujian? Dalilnya mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oh Ustaz, langsung dalilnya dulu ayat itu. Mari kita lihat. Innallaha, ulama tafsir mengatakan bahwa sholawat dari Allah disebut ayat rahmatun. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Maka Allah muji kepada Rasulullah. Lihat dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Beda dengan Nabi Adam, beda dengan Nabi Zakaria, beda dengan Nabi Yahya, beda dengan Nabi Musa. Allah kalau manggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam tinggallah kamu dengan istrimu di dalam surga. Manggil Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubasyirka bi ghulamin ismuhu Yahya, wahai Zakaria aku berikan kabar kepadamu dengan anak yang namanya Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba bil quwwah. Nabi Adam disebut namanya, Nabi Yahya disebut namanya, Nabi Zakaria disebut namanya. Tapi kalau ke Rasulullah, Allah tidak pernah manggil nama. Apa yang dipanggil? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhan rasul, wahai rasul. Begitu hebatnya Rasulullah di mata Allah. Maka ucapan rahmat dari Allah kepada Rasulullah disebut rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi kalau ibu tiba-tiba sama suami dibilang, oh wajahmu seperti rembulan, itu kan namanya kasih sayang. Jangan bilang fitnah loh, fitnah. Jangan bilang fitnah, itu teh tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Tiba-tiba suami teh bilang, Masya Allah, wajahnya seperti bidadari yang turun dari penteng. Wah, itu mengubur. Kan dulu ada nyanyian apa? Oh bidadari turun dari genteng. Kan
ketika datang dari Mekah ke Madinah dipanggil oleh sahabat Ansor itu apa? Tala'al badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina mata'an lillahi dah. Pujian bukan? Pujian. Kenapa coba? Isinya begini. Tala'al badru alaina, telah datang cahaya bulan di tengah-tengah kami. Gitu ya, anta samsun, engkau seperti matahari, anta badrun, engkau seperti bulan, anta nurun, engkau seperti cahaya, fauqa nuri, di atas cahaya. Ini namanya pujian. Boleh memuji manusia dengan makhluk, Rasulullah dengan makhluk, Rasulullah makhluk, matahari makhluk, bulan makhluk. Yang tidak boleh itu adalah memuji Rasulullah dengan sifat-sifat Allah. Misalnya, ya Rasulullah, ya Arhamar Rahimin. Ini tidak boleh karena menyamakan Rasulullah dengan Allah. Makanya kenapa pujian itu baik? Datang istri, datang suami, masa Allah lupa kalau dalam keluarga sudah bahagia, maka satu pintu surga sudah di tangan kita. Makanya kenapa setan itu kalau menggoda manusia, hancurkan rumah tangganya, jauhkan orang yang sudah halal dan dekatkan orang yang haram. Dia akan berupaya sekuat tenaga menjauhkan sejauh-jauhnya orang yang sudah halal, sementara mendekatkan sedekat-dekatnya orang yang masih haram. Makanya kita kalau dialog chatting dengan orang yang tidak kenal, bijaksana kita deh. Assalamualaikum Ustaz, boleh saya nanya? Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Oh, bijaksana. Tapi kalau kita di SMS sama istri, Assalamualaikum, di mana? Berjalan. Ini aku. Benar tidak Bu? Kadang-kadang saya mau makan, ya nih saya kiri makannya via WA atau mawar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak adalah sebuah perilaku tertinggi yang terinspirasi dari keyakinan kepada Allah. Menafkahi istri karena Allah, bakti kepada suami karena Allah, menyayangi anak karena Allah, memberi fakir karena Allah, semuanya karena Allah. Itu disebut akhlak. Maka orang yang berakhlak anti kecewa. Orang yang berakhlak tidak resah, tidak gelisah, dan tidak susah. Kenapa? Karena dia orientasinya adalah Allah. Kalau orang orientasinya adalah Allah, seperti kita berniat mau ke Jakarta, maka Bekasi akan kita lewati walaupun tidak diniati. Nanam padi, rumput pasti jadi. Tapi kalau nanam rumput, padi nggak jadi. Itulah namanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah bahan dasar semua jenis perasaan tenang, tentram, lapang, bahagia, seperti terigu yang menjadi bahan dasar semua jenis kue. Ibu mau bikin kue, loyang sudah ada, coklat sudah ada, gulanya sudah ada, tapi terigunya belum ada, nggak akan jadi kue. Suami ada, istri ada, anak pinter, rumah ada, kendaraan ada, tapi kita belum ikhlas, belum mampu membuka pintu kebahagiaan. Kenapa? Sifat dasar ikhlas itu ikhlas itu adalah sifat dasar perasaan tenang, tentram, lapang, dan bahagia. Baik, untuk membedakan ibadah dan tidaknya, Ibu kalau sholat kita suka digoda sama setan nggak? Sumpah fly to the sky. Betul? Ingat kemana-mana. Ibu punya anak kecil, tiba-tiba kita ingat anaknya takut ada yang nyulik, takut jatuh, takut ketabrak dan sebagainya. Karena kita sedang ibadah, maka setan datang kepada kita. Namanya al-waswasil khannas, yaitu bisikan-bisikan halus yang masuk di sudur, di dalam dada manusia. Tapi kalau ibu nonton sinetron, nggak peduli sama anak. Yang mau nyawa mesti busuk, betul betul. Iya, kenapa? Karena tidak ada muatan ibadah. Makanya jangan-jangan ketika ibu jalan-jalan mentraktir teman-teman ringan sekali, tapi ketika mau sedekah, ngitungnya luar biasa. Gitu ya. Makanya para jamaah rahimakumullah, akhlak adalah sebuah perilaku manusia yang dihasilkan oleh ketaatan kepada Allah. Hadisnya bagaimana? Al-imanu bunyanun wa libasul taqwa wa zinatul haya wa
samratul iman. Ilmu iman itu telanjang. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Wazinatuhul hayat, perhiasannya rasa malu. Wasamratul ilma, buahnya adalah ilmu. Makanya kenapa dalam kehidupan kita dibagi dengan 3 bagian. Pertama, anak yang belum balik, walaupun kita melihat auratnya tidak dosa. Kenapa? Anak yang belum balik tidak ada syahwat untuk memandangnya. Kita memeluk, kita mencium karena sayang. Tapi ketika anak sudah balik, makin kita ada batasannya. Kenapa? Karena memandangnya sudah ada muatan syahwat. Ada lagi orang dewasa, tapi kita melihat auratnya tidak ada syahwat. Siapa dia? Orang gila. Pernah orang gila yang bajunya compang-camping terus kita nafsuan gitu? Enggak kan? Walaupun bajunya kelihatan auratnya, kita enggak ada nafsu. Kenapa? Karena dia terhijab dari syahwat kita. Maka orang tidak tertarik kepada orang gila walaupun auratnya kelihatan. Apalagi yang kita membuat nafsu dan syahwat tidak ada? Hewan yang mirip-mirip dengan manusia apa? Monyet. Ditutup dengan bulu. Ketika kita melihat hewan tidak pakai celana, apa ada syahwat? Nafsuan? Wah, kita jadi misalnya gitu ya, kayak jatuh cinta. Jatuh cinta itu sama dengan jatuh tempo kan jadi-jadinya. Deg-degan gitu. Tapi maaf, ini hewan tadi yang disebut monyet tadi akan naik derajatnya ketika dia berperilaku mirip seperti manusia. Dipakein celana, dipakein baju, naik motor dari kayu, maka dia akan dihargai. Dilempar oleh anak-anak dengan buah, betul tidak? Karena dia mirip dan mencontoh manusia. Tapi kalau manusia mau monyetan, mau hargaan, orang kan mau monyetan, pakai motor sina-sina kayu, di balik logan kan? Kenapa? Turun derajatnya. Ketika monyet mirip manusia dihargai. Ketika burung mirip manusia bisa tasbih, bisa ngomong, burung beo namanya, naik derajatnya. Ketika hewan mirip manusia seperti anjing herder, maka dia naik derajatnya. Tapi beda ketika manusia turun derajatnya, maka dia lebih hina daripada hewan. Makanya kenapa kita diberikan intuisi, kita diberikan logika, kita diberikan hati. Di dalam logika ada kemampuan memilih mana baik dan buruk. Di dalam hati ada kemampuan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang menenangkan. Makanya ketika berbicara jujur, hati menjadi tenang. Tapi ketika bicara tidak jujur, hatinya gelisah. Betul tidak? Makanya sepulang dari tempat ini, cari inspirasi apa? Biografi Rasulullah dibaca, maka kita akan mendapatkan inspirasi. Makanya teman-teman, khusus nih mahasiswa nih, ada sesuatu yang non fisik akan berubah menjadi fisik. Contoh misalnya, pikiran yang diulang-ulang akan menjadi kenyataan. Dalam ilmu the power positive feeling, ini ada sebuah kajian kekuatan positif feeling begini. Feeling kita misalnya begini. Makin sering membayangkan mobil, suatu saat kita akan punya mobil. Makin sering membayangkan kita jadi direktur, maka boleh jadi kita akan jadi direktur. Untuk yang muda-muda ya, apa yang kita rasakan akan menjadi kenyataan walaupun kita tidak menginginkannya. Balikannya apa? Lawannya the power negative feeling. Apa the power negative feeling? Negative feeling itu jelek rasakannya. Contoh, bawa motor jatuh. Nabrak. Kita punya hutang kepada saudara, kepada tetangga, udah lama nggak bayar, takut ketemu malah seangkot. Betul? Iya, jadi itu namanya. Mahasiswa kabur misalnya, tidak ikut pelajaran misalnya, kabur, malah ketemu dengan dosen. Begitu kira-kira. Ini namanya the power negative feeling. Orang yang takut dengan hantu rata-rata belum pernah ketemu dengan hantu. Ketakutan yang dibangun oleh perasaan. Makanya kenapa dalam Al-Quran disebutkan ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dalam Ibrahim ayat itu begini, wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bukankah Tuhan telah berwasiat barang siapa yang bersyukur maka Tuhan akan tambah. Maka kalau di orang Sunda ini kadang-kadang syukurannya menunggu dulu rezekinya ya. Syukuran punya rumah baru, syukuran punya motor baru, syukuran punya mobil baru. Nanti para mahasiswa diubah nih sekarang. Visualkan dulu seolah-olah
kita punya rumah, dan setelah itu, ya Allah, terima kasih Engkau telah karuniakan rumah. Maka suatu saat punya rumah. Ketika melihat ada mobil, ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan rasa bahagia punya mobil. Bayangkan aja warnanya apa, mereknya apa, harganya berapa, diulang-ulang suatu saat akan ketemu. Itu disebut dengan the power positive ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 3 lagi tadi. Pertama karakter, yang kedua etika, yang ketiga akhlak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang berakhlak. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan ketenangan kepada hati kita, keluasan kepada jiwa kita, kemudahan dalam setiap urusan kita, dan selalu tercukupi setiap kebutuhan kita. Sebagai berikut langsung, ini namanya direktur merangkap priority. Kita doa, kita praktekkan doa dengan visual pikiran, yaitu ketika ibu membayangkan dan mendoakan anak, sebutkan namanya dan sebutkan permohonannya di dalam hati. Contoh misalnya, saya punya utang 500 juta, kalau ngelamun jangan tanggung. Ini kadang-kadang ngelamun, enak ya, ibu lagi apa ngelamun? Enak ya kalau makan bakso ini dilamun, mendingan beli, sekalian begitu ya. Dilamun begitu. Nah kalau ngelamun jangan tanggung. Nah doanya begini misalnya, saya punya utang 500 juta, ya Allah mudahkan hamba melunasi utang piutang. Nih nilainya 500 juta, ingin lunas tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jelas tidak doanya? Jangan begini, ya Allah, Engkau maha tahu saya punya utang. Terserah Engkau saja. Aku etama lainnya doa, etama curhat. Ya, jadi siapkan. Teknisnya begini, saya akan berdoa, saya diisi jenak, pada saat terjadi jenak, silakan diisi dengan doa-doa kita. Jika menyangkut anak, sebutkan namanya. Jika menyangkut keinginan, sebutkan keinginannya. Jika menyangkut penyakit, sebut jenis penyakitnya. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiyya wa umniyah bin Salihah. Ila hadratina bin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sadatina rasulillah ajma'in.